sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. ngobrol santai ya, ngobras sama Mas Ogi. Selamat sore Mas Ogi. Selamat sore Mas Andris. Aduh, lama tak jumpa Mas Andris. Siap. Salah satu best market di PT Raja Wali Parket Indonesia. Boleh diperkenalkan Mas Ogi? Oke. Saya Ogi Bangun Suteja. Saya di sini pegang area Bandung dan sekitarnya. Saya sebagai sales marketingnya. Di Raja Wali Parket ini salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa ya, pengadaan material, support properti ya barangkali. Support properti, betul. Kita ngundang Mas Ogi itu sewaktu saya tinjau itu di UNS ya dan Sriwidari. Di sana waktu itu ada event Para Games ya. Para Games ya, yang skala di internasional ya, ASEAN ya, tingkat ASEAN. tingkat ASEAN. Betul. Di sana kita buat itu lapang basket dengan lantai kayu. Kita coba lantai kayu yang biasa kita pakai lapang biasa ya. Ya, betul. Di event itu kita pakai lantai kayu untuk pembuatan gor. Nah, itu barangkali bisa dijelasin Mas Ogi, kelebihannya apa sih lantai kayu itu? Lantai kayu ya. Baik di gor ataupun rumah tinggal. Ya, betul. Mungkin jangan kelebihannya aja gitu kan. Tetap pasti ada kekurangannya juga gitu kan, meskipun itu lantai kayu gitu. Tapi kalau kita bandingin nih antara kelebihan dan kekurangan, jelas kalau untuk lantai kayu itu lebih dari banyak kelebihannya sebetulnya dibanding kekurangannya gitu kan. Mungkin salah satunya kalau untuk lantai kayu gitu kan, lantai kayu kelebihannya mungkin yang pertama, satu, bisa merubah atau mengatur suhu ruangan. Satu itu gitu kan, mereka bisa lebih fleksibel lah istilahnya, lebih fleksibel apabila suhunya lagi dingin nih gitu kan. Lantai kayu dia bisa menyimpan suhu panas kan, jadi dia lebih hangat gitu, berbeda dengan lantai sebelah nih gitu kan, seperti itu gitu. Itu juga sebaliknya juga seperti itu gitu kan. Nah, keduanya mungkin di samping yang tadi saya sebutkan gitu kan, keduanya kalau misalkan si lantai kayu tersebut dipakai untuk rumah misalkan, nah itu mungkin salah satu investasi yang sangat bagus juga. Gitu kan? Investasi juga. Jadi di samping bagus untuk kesehatan, bagus juga untuk orang misalkan pakai bisnis lah istilahnya kan, seperti itu gitu kan. Jadi untuk menaikkan rate atau harga properti lah istilahnya kan, seperti itu gitu. Nah, kalau untuk kekurangannya itu mungkin yang lebih signifikan ya. Satu mungkin ke budgetnya, dia agak lebih tinggi. Satu itu. Keduanya cara pengaplikasiannya itu yang agak lama. Berbeda dengan pemasangan lantai-lantai yang lain gitu kan, misalkan ada keramik, ada granit, ada marmer, itu kan terbilang lebih cepat ya pemasangannya. Nah, kalau lantai kayu mungkin ada perhatian khusus lah, dia agak sedikit alot lah gitu, agak lama lah gitu Mas. Lama ya. Seperti itulah gitu kan. Saya tadi tertarik dengan dari sisi kesehatan ya. Bisa lebih dijelaskan detailnya Mas Ogi itu dari sisi kesehatan itu seperti apa gitu. Nah, kalau untuk dari sisi kesehatan gitu kan, itu kan kita kadang-kadang setiap orang kan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang benar-benar lagi bugar, lagi fit badannya gitu kan. Itu kan kalau untuk anak-anak kecil sih mungkin oke aja. Cuma kalau untuk usia-usia lanjut nih, mohon maaf, misalkan apabila di rumah nih kita ada orang tua gitu kan, ada orang tua atau misalkan kita yang memang usianya udah up 40 ke atas lah istilahnya gitu kan, 40 ke atas, mungkin lebih disarankan untuk menggunakan si lantai kayu ini karena dari segi pijakan dia lebih hangat. Dia lebih hangat, berbeda dengan lantai si A atau si B gitu kan gitu. Jadi lantai ini kalau lantai kayu tersebut dia kan menyimpan suhu panas nih, dia bisa menyimpan suhu panas. Jadi ketika misalkan cuaca nih lagi musim hujan misalkan atau lagi dingin, kita berada posisi di area pegunungan nih, contoh misalkan area Lembang, area Puncak, itu kan gunung tuh gitu kan, suasananya juga dingin, suhunya juga sangat dingin sekali. Nah, kalau menggunakan lantai kayu itu sangat kita rekomendasikan. Karena apa? Karena dia akan menghangatkan suasana gitu. Apabila lebih kita hangat, ya? lebih hangat, jadi dan lebih enak juga ketika kita bisa ngobrol dengan teman, keluarga gitu, sekalipun dengan pasangan. Jadi lebih
enak lah gitu kan. Seperti itulah. Kalau gitu. cuaca panas Mas Ogi gimana? Nah, kalau cuaca panas begitu juga sebaliknya. Nah, justru kalau misalkan kita bilang tadi si lantai kayu tersebut hangat, ketemu hangat nih, otomatis kan jadi panas. Kalau kayu tidak seperti itu. Dia lebih fleksibel suhunya. Nah, ketika misalkan suhunya panas, gitu kan suhu area atau cuacanya nih lagi panas, nah justru si lantai kayu malah jadi adem. Jadi kebalikannya tuh, gitu. Jadi ketika suhu lagi panas, kayu jadi adem. Tapi ketika suhunya lagi dingin, si kayu justru malah jadi hangat. Seperti itu. Nah, kelebihan lantai kayu itu seperti itu. Salah satunya. Nah, seperti itu. Sebetulnya banyak kelebihannya lah kalau untuk kayu gitu. Dari sisi kesehatan. Itu dari sisi kesehatan. Fungsinya lah gitu ya. Betul. Bisa nggak itu kan kalau di rumah tinggal atau di dalam ya atau indoor. Kalau dipasang di luar atau di outdoor, bisa nggak kita pakai lantai kayu tersebut? Pakai lantai kayu mau di indoor ataupun di outdoor itu bisa. Bisa ya. Cuman yang ininya kan ada opsi. Ada opsi. Jadi kalau untuk lantai kayu indoor dipasang di lantai kayu outdoor itu nggak bisa. Tapi dalam artian bukan tidak bisa menggunakan lantai kayu di outdoor, tapi jenisnya aja yang berbeda yang kita gunakan. Gitu. Jadi kalau untuk indoor kan rata-rata kita menggunakan jati, ada merbau gitu kan, ada sungkai gitu kan, ada bungkirai, macam-macam lah kalau untuk indoor gitu. Nah, kalau untuk outdoor itu memang sedikit macamnya. Opsinya cuma ada 3 pilihan. Gitu kan, ada bungkirai, ada merbau, sama ada ulin Kalimantan. Ulin. Gitu, ada ulin Kalimantan. Nah, itu ketiga material ini memang dia tahan sekali cuaca lah, gitu kan, mau cuaca hujan mau panas gitu dia tahan, awet bahkan gitu. Paling hanya perawatan aja sih, perawatannya aja gitu. Jadi kita kan nggak bisa kita sekali pakai udah biarin aja gitu aja kan, bisa rusak juga kalau kita seperti itu. Tetap harus ada maintenance-nya gitu, harus ada perawatannya tersebut dengan cara apa gitu kan, gimana sih cara ngerawatnya gitu kan. Nah, kalau untuk di bagian outdoor itu cukup menggunakan coating aja nantinya. Coatingnya yang memang berbahan dasar air atau water base. Intinya mungkin yang berbahan dasar air gitu kan. Itu si air menyerap ke si kayunya. Mas Ogi, satu lagi nih Mas Ogi. Ya. Selain diaplikasikan di lantai nih, untuk material kayu ini bisa nggak ini diaplikasikan ke plafon misalkan atau bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Sama atau beda ya? Nah, paling berbeda materialnya aja. Kalaupun ingin menggunakan material di lantai, tapi pengen dipasang di plafon misalkan, atau bisa di dinding, mungkin seperti itu mungkin pertanyaannya, itu bisa. Bisa ya? Sangat bisa sekali. Gitu. Jadi nggak spesifik untuk lantai aja. Yang membedakan hanya apa? Hanya di jasanya saja. Nah, hanya di jasanya saja ya teman-teman gitu kan, hanya di jasanya saja gitu. Jadi bisa nggak nih? Pertanyaan seperti itu. Banyaklah netizen di luar sana yang memang bilang, Pak, ini bisa nggak material ini dipasang di dinding? Pak, bisa nggak material ini dipasang di plafon gitu kan? Itu bisa sebenarnya. Cuma yang memberatkannya apa? Jasa pemasangannya itu lebih mahal dari biasanya. Yang biasa di lantai segini, kalau dipasangkan di plafon, otomatis pasti berbeda. Bisa 2 kali lipat dari harga yang biasa kita kerjakan di lantai. Sebetulnya ada material-material khusus yang memang biasa kita gunakan. Contoh misalkan untuk plafon nih, plafon gitu, itu biasa menggunakannya lamber siring. Nah, lamber siring itu seperti apa sih? Nah, kurang lebihnya dia seperti ini. Lamber siring itu dia materialnya kayak gini. Berbeda dengan yang untuk si lantai ini. Nah, lantai kan dari segi moldingnya juga memang kan berbeda. Bisa kelihatan kan signifikannya gitu kan. Kalau untuk material-material indoor dia kayak gini nih moldingnya. Dia ada tangan groupnya gitu kan, kiri kanan gitu kan. Ini samping-sampingnya juga ada. Permukaannya dia lebih kasar untuk bagian bawah. Nah, ini untuk bagian bawahnya nih. Nah, ini untuk bagian atasnya. Atasnya dia lebih halus gitu. Nah, ini biasanya digunakan di lantai. Bisa nggak dipasang di dinding? Bisa nggak dipasang di plafon? Bisa.
tapi harganya lebih mahal. Oh, Itu aja sebetulnya yang jadi waduh ya kenapa ya mahal ya gitu kan. Iya, karena memang materialnya ini khusus lantai. Bukannya tidak bisa digunakan di plafon atau di dinding, bisa aja, tapi harga jasa pemasangannya itu lebih mahal. Nah, ada yang lebih bagus yang memang kita khususkan. Nah, ini materialnya dari segi TNI-nya juga berbeda. Kayak gini. Jadi ini sistem tang and group, jadi dia tinggal masuk aja. oh Gitu. Kayak puzzle lah nantinya gitu kan, kayak puzzle. Ini yang di dinding atau di plafon? Ini bisa dipakai di dinding, bisa juga dipakai di plafon. Gitu. Memang ini khususnya seperti ini. Ini harga jasanya pun lebih standar lah. Lebih terjangkau lah istilahnya gitu. Berbeda dengan menggunakan material untuk lantai, dipasang di dinding atau di plafon, ini harganya jauh lebih mahal, bisa 2 kali lipat. Kalau ini standar, karena ini memang materialnya material khusus untuk dinding dan plafon. Gitu, seperti itu teman-teman. Nah dari sini, ini kita ada 3 pilihan juga nih. Ada Kerwing, sama ada Ulit Kalimantan. Itu tinggal dipilih aja. Bisa disesuaikan budgetnya lah istilahnya untuk penyesuaian budget. Beda-beda ya. Harganya beda-beda. Betul, karena kita kan istilahnya orang kan berbeda-beda juga kan. Ada yang punya budget lebih, ada yang punya budget yang memang standar. Maksudnya standar itu kita pengen lantai kayu tapi pengen harganya yang nggak terlalu mahal-mahal lah istilahnya gitu kan. Nah bisa kan dari pilihan tersebut bisa diatur lah, bisa disesuaikan gitu untuk penyesuaian budgetnya seperti itu. Ada banyak pertanyaan dari netizen ini guys. Lamber siring namanya tadi Pak Yanti. Lamber siring ya. Jadi sifatnya cover ya, bukan bagian dari konstruksi itu bukan. Bukan. Jadi kalau ini sih sifatnya cover atau pelapis ya, itu pelapis. Jadi bukan bagian inti dari konstruksi sebetulnya. Ini hanya pendukung untuk mempercantik istilahnya gitu kan. Atau kita bilang apa ya, maksudnya material support lah mungkin seperti itulah ya. Jadi yang biasanya menggunakan ini bisa menggunakan dari kayu gitu kan, itu sifatnya cover, sifatnya pelapis lah, pendukung lah. Pendukung ya.